Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara kalian itu bisa ngobrol dengan luas dan pasti bisa closing dengan pemilik propertinya tersebut. Seperti yang kita tahu, untuk mencari properti yang under value dan bisa mengakuisisi properti tersebut tanpa duit sama sekali, kita harus tahu prinsip dua hal yang terpenting. Yang pertama, menaikkan angka appraisalnya. Nah, yang kedua, kalian itu bisa menurunkan harga propertinya sampai ke paling rendah. Nah, hari ini kita nggak akan bahas yang pertama, kita akan bahas poin yang keduanya. Gimana cara kalian itu bisa ngepres dan akhirnya kalian bisa closing dengan pemilik propertinya tersebut. Nah, mungkin kalau kalian dengar dari peserta-peserta workshop yang sudah berhasil, kalian lihat ada beberapa dalam 1 tahun bisa mengakuisisi 3 properti. Untuk closing kayak gini pun itu sebenarnya semua orang punya patternnya masing-masing. Nah, yang perlu kamu ketahuin, sebenarnya untuk cari properti itu hampir mirip dengan nyari cewek. Ketika kalian ketemu sama cewek ya, kalau misalkan kalian datang ke sana modelnya compang-camping bahkan bau ya kan, begitu ketemu sama ceweknya udah ngeliat dulu, ini kayaknya nggak cocok sama aku gitu, ngapain aku harus terusin, ngapain aku kasih kesempatan. Nah, itu juga sama halnya seperti itu. Makanya ketika kalian itu sudah ketemu sama pemilik propertinya, kalian harus terlihat meyakinkan, kalian harus terlihat memang punya duit untuk bisa membeli properti tersebut, walaupun nanti kalian belinya secara kredit. Yang sering juga terjadi ketika kalian nemu sama owner properti, kalian cuman datang ke sana langsung ngobrol. Luasannya berapa? Luas bangunannya berapa? Luas tanahnya berapa? Harga propertinya berapa? Bisa kurang nggak? Oh ya udah, oke. Nah, cuman kayak gitu doang. Jadi kayak bener-bener nggak ada yang namanya punya relationship yang terjadi di sana. Kita terjadi transaksinya itu kan harus berdasarkan kepercayaan kan. Nah, kita harus building trustnya dulu. Kalau misalkan kita ngobrol sama cewek pun ya juga kita pasti basa-basi dulu, muji-muji dia dulu ya kan. Biasa kan pasti gombal-gombalan. Sama halnya dengan ketika kita ketemu dengan pemilik properti, kita juga harus kasih pujian ke dia, lebih muji ke ownernya, mulai dari kelihatannya dia gesit. Bapak nih udah tua tapi masih gesit ya, masih sehat banget, kelihatannya seger banget, bugar banget. Tuh, jadi ini harus dibangun dulu supaya ketika dia ngerasa comfortable sama kalian, dia mau menurunkan harga propertinya. Bahkan jangan-jangan dia bisa menganggap kalau kalian itu anaknya dia sendiri. Dia bisa memberikan angka yang sangat fantastis, mulai dari penawarannya mungkin bisa dicicil atau nggak perlu dibayar sepenuhnya atau bisa dipotong sampai setengah harga. Itu mungkin banget. Peserta-peserta workshop yang sudah ikutan, yang sudah closing, itu bisa mendapatkan hot deals dengan cara yang seperti itu. Dia building dulu connection dengan pemilik propertinya. Kalau misalkan kita udah baik-baikin, ngobrol 1 minggu, 2 minggu, kok ternyata nggak terjadi angka yang kalian pinginin, ternyata dalam waktu 3 bulan, 4 bulan mungkin ibunya atau bapaknya ini kena musibah. Misalkan anaknya tiba-tiba jadi sakit, atau orang tuanya dia tiba-tiba mendadak sakit parah yang harus membutuhkan duit yang banyak. Nggak ada yang tahu, ternyata dia bisa bilang, Ton yaudahlah kita sepakat di angka yang kemarin kamu minta. Nah, itu bisa banget teman-teman. Jadi jangan menganggap semua hal itu tidak mungkin. Ya kita kalau misalkan nggak terjadi transaksi, nggak jadi closing, anggapannya ya kita tambah temen aja gitu. Jadi intinya jangan terlalu terburu-buru ngotot banget. Pokoknya harus nih, pokoknya harus dapat. Kalau nggak dapat aku udah nggak mau main properti lagi. Bukan kayak gitu konsepnya. Semakin banyak kalian itu berinteraksi, semakin banyak juga pengalaman kalian, dari etikat kalian itu berpakaian, kalian cara ngobrolnya, cara ngebuat nyamannya, itu semakin lama semakin terasa gitu. Nah, terus juga nih, jangan selalu cuma nanya, Pak, jadi gimana? Bisa kurang nggak? Pak, jadi gimana? Bisa kurang nggak? Follow up-nya gitu-gitu doang. Setiap dia bilang, wah nggak bisa. Duh, masa nggak bisa sih Pak? Ayolah Pak. Terus besoknya kalian chat lagi sama kayak gitu. Nah, itu biasanya bakal bikin bete. Sama kayak kalian tuh ngechat cewek, tanyanya ya gimana? Gimana? Mau jadi jalan sama aku nggak? Dia bilang enggak.
Gimana? Bisa menjalin sama aku nggak? Nggak. Ya kalian pakai siasat dong. Kalian harus ajakin teman-temannya dulu, atau buat dia secara nggak sengaja tiba-tiba ketemu sama kalian. Ya itu kan kalau misalkan kalian deketin cewek aja kan kalian punya 100 cara tuh gimana caranya supaya kalian tuh bisa membuat cewek ini mau gitu. Mulai cari keinginannya dia, misalkan suka nonton konser atau suka nonton film, ya kalian udah beliin tiketnya dulu. Nah itu juga sama teman-teman. Ketika kalian negosiasi properti, ya kalian harus tahu dulu kira-kira ibunya tuh suka apa. Suka misalkan suka buah ini, suka buah itu, ya kalian bisa nih beliin dulu. Bu, kebetulan saya dari luar kota, saya bawain buah ini enak banget dan aku tuh kepikiran ibu kan bilang suka banget misalkan buah jeruk. Nah waktu aku pas di kemarin di Sarangan atau di Bandungan itu inget tuh di Bandungan ada buah jeruk yang manis banget. Tiba-tiba inget ibu gitu, begitu makan inget ibu. Nah ini saya kasih nih buat ibu. Nah kalau kayak gitu kan kalian jadi ada interaksi, ada alasan kenapa teman-teman harus ke sana karena inget ibu gitu kan, luar biasa banget. Dimana lagi sebagai penjual ada orang yang bisa inget gitu, pembelinya bisa inget bahkan ngasih barang ke mereka. Itu pasti ada sebuah nilai plus yang gak akan terlupakan sama dia gitu. Nah jadi yang paling benar adalah ketika kalian mau closing, usahakan jangan cuman semuanya tentang bisnis. Bicaralah tentang keluarganya, relationshipnya. Mungkin relationshipnya terlalu jauh ya, mungkin kesehatannya, terus habis itu mungkin karirnya. Itu bisa banget ditanya-tanyakan. Lama-lama kalian pasti dapat feel untuk bisa kalian klik gimana caranya supaya kalian bisa closing dengan orang ini. Pasti suatu saat kalian itu pasti dapat juga properti pertama kalian, hot deal sekalian. Nah semoga video kali ini bisa membuka mata teman-teman tentang dunia properti lagi. Dan jangan lupa teman-teman pastikan klik tombol like, habis itu komen sebanyak-banyaknya dan kasih tahu kalian pengen dibahas tentang apa lagi, supaya ini bisa menjadi ide buat aku ke depannya untuk membuat video. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya.